Dulur, kepun mana nek jagaan warung we, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga sehat lan tetap jaga kesehatan, jaga prokes dulur ya. Sing hati-hati ya mergo masing jenenge virus corona varian Delta menyebar nek Indonesia, terutama emang minggu-minggu ini Indonesia emang yang terpapar itu akeh banget ya ning ya. Benar sekali Kak. Iya, dan memang sekarang bate itu juga lagi minim stoknya. Terus di Amerika juga jangan salah dulur, meskipun secara umum itu turun ya ning ya. Tapi di sejumlah tempat terutama sing angka vaksinasinya itu rendah. Itu varian Delta itu merajalela juga. Iya benar. Nah, menuju Idul Adha itu kan biasanya wong-wong pada pengen naik haji ya Cak ya, atau naik umroh ngono-ngono. Tapi sama karena ada pandemi ini sing jenenge sak dunia iku penerbangan itu juga banyak yang di cancel. Terus lagi itu banyak negara-negara itu yang menutup perbatasannya, Cak no, nggak usah supaya tidak tertular dari pembawa atau traveler atau turis yang masuk itu. Nah, Arab Saudi juga ngono memutuskan tahun ini hanya untuk warga Saudi sendiri dibatasi. Terus podo kalau tahun ini mulai longgar sih, tapi ya belum longgar kayak sing biasanya, jadi mau sitik banget. Bahkan sing sekolah Amerika pun itu ada sejumlah warga di Indonesia atau diaspora Indonesia yang siap-siap tahun ini gagal. Tahun ini harapannya juga iso melok naik haji. Ternyata ono berita kayak ngono kuwi, akhirnya ya batal neh, gagal neh. Duitnya dibalekno gak iku? Nah, ditontok ceritanya kayak apa gitu lur. Seperti halnya warga muslim di berbagai negara, diaspora Indonesia Joko dan Evi Supriyanto kembali berserah diri. Sudah bulan Juni, jadi ada kemungkinan belum bisa berangkat. Ya, kita syukurin aja lah. Mungkin belum saatnya, kalau pas lagi sudah tiba waktunya nanti kan insya Allah juga berangkat gitu aja. Pasangan di negara bagian Maryland ini tahun lalu juga gagal melakukan ibadah haji akibat pandemi COVID-19 saat pemerintah Arab Saudi memberlakukan PSBB lebih ketat. Harapannya sudah tipis lah, kalau dibilang kecewa ya kecewa berat, cuman ya mungkin kita ambil hikmah dari sisi baiknya aja lah. Daerah DC, Maryland, Virginia mungkin kurang lebihnya sekitar antara 10 sampai 15. Di Redmond, Washington, Ustadz Muhammad Joban, Imam Masjid Ar-Rahmah, yang juga penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umroh Ar-Rahman, juga menanti keputusan Arab Saudi. Memang kelihatannya Saudi ini masih takut ya, karena juga di Saudi belum semua divaksin, kemudian juga kemarin agak sedikit meningkat, kita kena COVID juga, sehingga mereka bingung kalau tidak salah. Pernah ada keluar pernyataan dari Kementerian Kesehatan tapi yang diperkirakan dibolehkan 60.000 dari luar ya, selain dari Saudi. Arab Saudi yang menurut data sensus 2019 penduduknya hampir 35 juta, selama pandemi mengalami 4,5 juta kasus positif COVID dan angka kematian mendekati 7,5 ribu. Setiap tahun ada sekitar 2.000 jamaah haji asal Amerika Serikat. Jumlah yang tidak seberapa dibandingkan jumlah jamaah dari tanah air, dan penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani pihak swasta dan organisasi muslim. Kalaupun akhirnya pintu Mekah dibuka bagi jamaah asing, pengurus Biro Perjalanan Haji di Amerika Serikat tetap saja kesulitan memberangkatkan para jamaah haji. Salah satunya adalah pembatasan jumlah jemaah bila dibolehkan. Karena di Amerika Serikat tidak berlaku sistem antrian seperti di Indonesia. Juga bagi agent, sulit juga siapa yang mau dipilih kan misalnya. Misalnya sekarang saya bisa boleh berangkat, tapi 10 orang aja. Yang sudah daftar kan sudah 100 lebih. Nah sekarang yang saya pilih siapa? Bila pun dibuka untuk jamaah asing, calon jamaah yang bisa masuk ke Tanah Suci hanya dibatasi orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, yaitu 2 dosis setidaknya 2 minggu sebelumnya. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Ya, aku langsung ngobrol sama Mas Joko, tak telepon, piye Mas? Ya wis Cak Supri pandonga sampean mudah-mudahan urung dikersakne karo Gusti Allah tahun iki. Muga-muga tahun ngarep iso nglakoni haji. Memang jodoh-jodohan ya Cak ya, kadang-kadang seperti itu. Mas yo sekarang pun traveling atau keluar negeri atau keluar ke perbatasan itu aja sebaiknya tidak dilakukan gitu. Apalagi dengan varian Delta itu yang lebih gampang nyebar ya Cak ya. Nah, aku emang risikonya tinggi. Jadi emang kalau nggak perlu sekali memang sebaiknya tidak melintasi batas-batas negara karena emang jo ribet
Iya. Ono sing mewajibkan karantina, kudu vaksin, kudu PCR lan liya-liyane ya. Nah, dulur kita juga punya cerita-cerita lain soal keadaan diaspora di Amerika ya, Cak ya, tapi sakwise sing Siji iki. sibuk sekali ya. Wis padha lah, sumuk wis pirang-pirang dina iki emang seminggu telung minggu lho ning. Sakjane lek dibanding karo bagian negara liyane ning nek daerah barat ora sepiro sakjane. Negara barat karo sebagian negara sing kidul iku Amerika Serikat. Sampai omong matek-matekan. Iya, keterak sing jenenge hawa badai panas. Heat Heat wave. Berbagai omong pakar mengatakan ya iki konsekuensi saka sing jenenge perubahan iklim lan liya, tapi ya kuwi sing mesakne akeh sing ra duwe AC iku nek daerah Seattle sing biasane ora panas sampai 115 derajat Fahrenheit. Itu piro orang ngerti aku. Iya, nah Panas. biasanya itu memang karena mungkin beda sama di Indonesia yang nggak ada pergantian musim yang secara drastis ya. Ini itu kan musim dinginnya, orang musim panasnya. Nah, musim panas itu kadang-kadang orang lupa minum. Minum dan sebagainya kuwi nah. Nah, nek ngomong tentang haji kan ono sing jenenge kurban ya. Dadi akeh sing tekon iku. Amerika apa ya kurban iku kaya nek nggon Indonesia disembelih nek nggon masjid atau nek nggon komunitas, nek nggon daerah, nek nggon RT RW. Enggak ngono nek dulur ya. Iya. Jadi nek kene memang aturannya itu ketat. Ketat terutama untuk Kesehatan pembuangan darah dari hewan kurban itu. Nah, di Amerika itu memang ada beberapa tempat jagal sing dikhususno itu memang sesuai dengan cara pemotongan hewan Bener, saya mulai akeh. muslim. Jadi sejumlah rumah jaga yang dimiliki warga muslim menyelihkan mereka wong muslim sing pengen kurban teko rono nyembelih sendiri utawa teko tok disembelihne karo senek kono ono dhewe sing iso nyembelih secara muslim. Tapi nanti darahnya Islami, itu memang ada penanganan khusus ya, Cak. Gak iso langsung diuler nang Gak oleh. got ngono gak oleh. Aja meneh mbeleh sing jenenge wedhus atau sapi dulur. Belas sing jenenge PT iku ya ora oleh nek omah sakjane. Kecuali nek nggon kampung-kampung mungkin iya, tapi emang aturane sakjane enggak oleh nyembelih nek nggon omah iku, nek nggon terutama nek kota-kota ya. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan warga muslim di Amerika, ini tuh ada satu milestone. Tonggak sejarah. Apa iki? Ya. Kan sering iku. Nah, ini ada satu hakim federal. Hakim federal? Yang ditunjuk oleh Presiden Biden. Muslim ya? Hakim federal muslim, keturunan Pakistan. Itu yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Bukan tak dulu ceritanya. Juni lalu, Zahid Quraisy mendapat konfirmasi Senat Amerika Serikat sebagai hakim federal muslim yang pertama di negara ini. Ini disambut baik, terutama di kalangan diaspora Pakistan. It's the light at the end of the tunnel. With this, our kids will realize that in America, they have an equal opportunity and there is no discrimination. Pengadilan Distrik Federal merupakan lapisan pertama dalam sistem yudikatif federal di Amerika Serikat. Pengadilan ini menangani kasus-kasus terkait konstitusi, undang-undang federal, dan perjanjian internasional. Zahid Quraisy lahir di New Jersey dari keluarga imigran Pakistan dan lulus sarjana hukum dari Rutgers University. Selain praktek pribadi, Zahid juga mengabdi sebagai jaksa federal di pengadilan New Jersey selama 5 tahun. Salah satu yang menominasikan Zahid adalah American Pakistani Public Affairs Committee, LSM, yang aktif mengkampanyekan keragaman dalam sistem pemerintahan di AS. Judge Zahid Quraisy. You'll notice that Zahid Qureshi is so popular that all Senate Democrats and as many as 15 or 18 Republican senators voted for him. We just want to ensure that our community is part of the decisions that are being made about our future. So when we have one of our own in that position, we get the confidence that we are represented. Hakim Quraisy bergabung dalam Angkatan Bersenjata AS setelah peristiwa 11 September sebagai jaksa militer. Ia bertugas di Irak dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada akhir pemerintahan Presiden George W. Bush. Peran tersebut menuai kritik, terutama mencuat setelah nominasinya sebagai Hakim Federal New Jersey. We wanted the White House and the Senate Judiciary Committee to probe unanswered questions about Judge Qureishi's experience as a detention legal advisor in Iraq at a time when there was rampant prison abuse, and also his tenure at ICE in the last year of the Bush administration. You know, Muslim Americans, are really kind of many times just on the receiving end of bad policy, for lack of a better term, when it comes to
the U.S. military and when it comes to immigration. And so he's coveted himself as being part of the U.S. military and being part of a system that prevents immigration. And so this is what scares a lot of Muslim Americans. Kantor Hakim Quraisy menolak memberikan pernyataan saat VOA menghubungi. Dari kota New York, VOA. Memang Zahid Quraisy. Jadi hakim federal sing didekek nggon negara bagian New Jersey. Iku kerjaane apa, Cak? Loh, itu kan kayak naik banding istilahnya kan Indonesia kan. Jadi aku menentukan iku sing nunjuk emang presiden. Tapi politis juga kadang-kadang sing dadi presiden saka partai sing konservatif atau republik milih sing haluane hakime sebaliknya ngono juga. Itu emang rada politis memang kuwi. Iya. Tapi memang itu juga jadi salah satu bentuk diversifikasi pejabat pemerintah di Amerika Serikat ya. Nah, Dolor, kita habis ini punya cerita soal diaspora di Amerika, tapi sakwise sing siji iki. Enak tak duduk. Tak duduk iki lho. Alam bocok kowe sampean iku. Praune wong digunaku. Maksudku aku pengen duwe ngono kuwi. Satu saat ngono lho. Mungkin sampean ngambil fotone sik, wantoki bendino, terus ngono kok berubah mula-mula sama ceteng ngono lho. Sakjane sing cilik-cilik ini ki ora larang tenan ning, tapi yo parkire parkire terus lah apa duwe ngono kuwi ora ditumpaki bendino ngono kan. Ki mancing to. Iya, ditontoki to. Ditontoki to. Lah ini memang sing biasanya sing duwe sing rodok lumayan apik ngene iki lah ki yo wong sing lumayan beradal ning ya. Nah, di Amerika Serikat ini kan sekarang vaksinasi itu udah jos-josan lah, Cak ya. Tapi ternyata tuh nggak merata, Cak. Ono sing negara bagian kayak Vermont itu 85% itu divaksin kabeh. Tapi misalnya sing paling rendah sekarang tuh di Mississippi, itu mek 50% gak nyampe. Mereka sing gak gelem ya, sing nolak bareng dengan berbagai alasan ya. Iya, tapi ada alasan lainnya juga adalah karena mereka itu sebenarnya tinggalnya itu rendok adu-aduan. Jadi aksesibilitasnya ya, akses mereka ke tempat-tempat klinik itu ya. Itu bisa satu jadi masalah, tapi sekarang kan banyak orang yang jemput bola juga ya. Dihampiri. Tapi banyak juga saya ngerasa, lah pula omahku nak ambek omahe. Enggak ketularan. Waduh ngono ya apa carane ketularan ngono. Jadi kadang-kadang ya masuk akal juga gue ya, alasannya ya. Nah, tapi di daerah-daerah selatan Amerika Serikat ini kan juga banyak warga Indonesia yang tinggal di sana ya, Cak ya. Nah, kita mau tahu nih mereka pendapatnya kayak gimana dan bagaimana caranya mereka itu membangkitkan bisnisnya lagi. Oke. Kita Tokoh-tokoh penting Gedung Putih berkampanye ke sejumlah negara bagian untuk mempromosikan vaksinasi COVID-19. Detroit, this Delta variant, it spreads faster, and it is in many cases reported to be much more serious in terms of its impact. And the vaccine will protect you from it. Sekalipun menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, rata-rata tingkat vaksinasi nasional AS sudah mencapai 68% untuk setidaknya dosis pertama, namun angka ini tidak merata. And right now, only 44% of Georgia residents have had at least one shot. And that's just not enough, which is why we came to Savannah today. Dan di sejumlah negara bagian di selatan Amerika, warga enggan divaksinasi dengan berbagai alasan. I do think some people feel the vaccine was developed very quickly and there's uncertainty there. 8 dari 10 negara bagian yang menduduki peringkat terendah vaksinasi di Amerika Serikat adalah negara bagian di selatan Amerika. Sekalipun tinggal di daerah dengan tingkat vaksinasi rendah, antusiasme diaspora Indonesia untuk mendapatkan vaksin dinilai tinggi. Mereka punya sanak saudara di Indonesia, mereka tentunya membandingkan dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini sungguh memprihatinkan, dan bahkan vaksin aja mereka nggak ada di sini. Vaksin yang hebat-hebat itu melimpah ruah kok tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin itu motivasinya yang ada. Selain dari latar belakang pengetahuan atau kemurnian pandangan sains dan pengetahuan ya. Sementara diaspora pemilik restoran di Atlanta, Georgia, yang sudah mulai beroperasi lagi, tetap akan mengandalkan protokol kesehatan untuk perlindungan terhadap COVID-19. Kita encourage our employee buat vaksin. Cuma ada juga kan yang mereka yang no, I don't want to vaksin. Jadi kita nggak bisa push juga gitu loh. Kita ya udah saling trust aja.
Yang penting kita tetap prokesnya ya, cuci tangan, sanitizer, semuanya tetap diperhatikan itu. Selain pendekatan vaksinasi yang lebih personal di dalam komunitas etnis dan keagamaan, upaya kampanye vaksin Gedung Putih kini juga ditargetkan ke warga muda AS usia kurang dari 24 tahun yang tingkat vaksinasinya baru mencapai 50%. Demikian laporan VOA. Nah, Neng, tadi orang dijelaskan ada kena endi. Iki nek nggon sesine Neviar dulur. Dadi kaya daerah nyar aja niki dhisik mbluwek enggak karu-karuan. Jen buang tempat nggih jen buang anak istilahnya. Mergo yo kumuh akeh gedung-gedung sing ambruk me anak kene iki. Tapi dengan sejumlah uang yang sangat besar. Ini proyeknya direvitalisasi dan sekarang itu akeh koyo restoran, tempat tinggal, apartemen. Luarang wis. Luarang gak karu-karuan. Arek-arek nom-nom pengusaha muda atau youth apa ya? Yupis. Oh, sopo? Eksekutif muda. Pindah rene dia malah larang saiki. Iya, tergentrifikasi ya, Cak ya. Nah, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris dan nonton Jagat Neko-Neko, tapi sakwise sing siji iki. Enak bae jadi wong sugih, Cak ya. Tinggal Nutul-nutul ngono. Tuh, iya emang. Terus saiki lek aku tul ngono nang warteg. Nang warteg. Jaluk panganan. Terus wong sugih arep berperilaku apa dipuji orang kadang-kadang ya. Gawe kaos sing padha suwek-suwek. Terus yo kuwi bendina rupane padha kuwi wong wah sederhana. Ngene-ngene lek wong biasa ora duwe kaos ta iki. Tak ganti-ganti ta. Bersyukur yo ngene iki. Ngono. Dadi ya, tapi aja salah ning. Wong sugih sawang sinawang kalau orang Jawa bilang. Punya persoalan sendiri juga. Dadi ya. Sarang sinawang? Sawang sinawang. Nah, itu prinsip Jawa sing penting iku. Bahwa kita iki wah piye, tapi sebenarnya mereka juga punya masalah, kita juga punya masalah. Benar. Nah, dulu dalam bahasa Inggris bahasa Jawa Inggrisnya apa? Sawang sinawang. Susah ini. Iya, kita cari padanan ungkapan yang lain aja dalam English. In a minute. Welcome to English in a Minute. An individual human hair is very thin. This sounds very hard to do and kind of pointless. Let's listen. Jonathan, I don't know which notebook to use. It's a notebook. What's the difference? Huge differences. This one has lines. This one does not. This one has a spiral binder. This one does not. Okay, now you're just splitting hairs. When you split hairs, you focus on really small and unimportant differences between two or more things. This is a useful expression during an argument. If you are arguing with someone over something very small, you can say, "Let's not split hairs. It's not worth it." And that's English in a minute. Saiki gilirane Jagat Neko-Neko. Pas lockdown ketat, warga Bangladesh iso mesem lur, ora mergo entuk sembako, tapi mergo sapi sing jenenge Rani iki tas wae dinobatno dadi sapi paling cilik sak donya barek Guinness World of Record. Sapi kuntat iki dhuwure 51 cm, dawane 55 cm lan bobote 26 kg. Tapi ya kuwi mergo kondang, akhirnya akeh wong padha gembruduk teka ndelok sapi iki. Selamat, sing jelas sapi iki ora katut nggo kurban lir. Sebuah universitas nok kutha Indore, India mutusno nutup sebagian dalan nok kampus ora mergo dalane akeh jeglungan utawa ana omah tawendas nek wit, tapi mergo akeh bajing lewat lan keprindes motor utawa mobil. Supaya aturan iki ora dilanggar, dalan sing kerep dilewati bajing-bajing iki dipasangi palang. Bajing-bajing akhirnya iso playon lan penekan bebas lur. Lah ora digekne kelas bajing sisan ta. Menungso paling kuat no Rusia, Kuzbas Valery Ostapenko unjuk kekuatan kapan kelur. Dhisik tau nggeret tank mogok, saiki dekne nggeret biang lala
sing dhuwure 41 meter lan bobote 141 ton. Dene kasil nggeret adohe sak meter 90 cm, sak suwene sak menit 45 detik. Iki durung teruji bener lur, lek durung geret cikar sing sapine mogok mlaku. Itu yang tajak dadi wong gawe nang sugih lho. Piye? Laku-laku nek nggon dhuwure suket karo medun tangga ku biasa ya. Dadi wong sugih ya. Kabeh wong iso ya. Kabeh wong iso, Cak. Sampeyan nek misal dadi sultan bae ngono digiring sampean ora mlaku dhewe. Oh iya ono karpete terus dia dayang-dayangi ngene. Heeh, ngipasi sampean nek somo. Enak juga mungkin zaman dhisik dadi raja emperor kaisar Cina ngono ya. Kaisar kundi ono sing dayang-dayangi akeh. Terlalu berhalusinasi sampean. Nah, dulur lek misalnya sampean ini sekarang memang tetap harus jaga protokol kesehatan ya, Cak ya. Kita juga masih pakai masker kadang-kadang, dan misalnya masuk ke toko itu biasanya masih ada toko yang meminta untuk pakai masker. Meskipun peraturan saka Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat lek divaksin penuh pindho kaya aku sampean juga sajane ora perlu gawe masker lek nang njaba ngene iki. Ora wajib neh, terserah masing-masing. Ngono sakjane dulur. Tapi ya itu di California itu juga kemarin ada sempat wacana untuk memakai masker kembali. Dan memang sekarang kondisi di setiap tempat itu kan berbeda-beda. Jadi ya sampean juga harus awas dengan sekitar, cuci tangan, protokol kesehatan, dan jangan lupa juga jaga daya imun tubuh. Ya wes, dulur. Enggak kerasa sudah 30 menit ngoncori sampean. Kalau sampean punya pertanyaan atau kritik, sungkan-sungkan kirim ke warung @voanews.com atau Facebooknya dengan kata kunci warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Neng Cini dari Neviat. Dibalik kamera aja Cak Riman ya. Dari Neviat nyuwun pamit dulu.